Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Beberapa hari yang lalu di dalam Injil, Kristus mengutus murid-muridnya untuk mempersiapkan jalan baginya seperti domba di tengah-tengah serigala. Mereka pasti takut, tetapi pengalaman mereka akan kasih Kristus kepada mereka telah mendorong mereka untuk tetap pergi. Sekarang ketika mereka kembali dengan penuh ketakjuban atas apa yang telah mereka capai, mereka menyadari bahwa iman mereka kepada Kristus sangatlah beralasan. Kristus akan selalu meminta segala sesuatu dari kita, bagaimanapun juga Dia adalah Tuhan. Tetapi semakin kita memberi, semakin kita menyadari bahwa Dia tidak mengambil apapun, tetapi mengubah apapun yang kita berikan menjadi berkat yang lebih besar bagi kita dan dunia. Saudara-saudari, para rasul tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka berjalan menyusuri jalan berdebu di Galilea. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka belum pernah bertemu dengan orang yang seperti Kristus. Dia telah memenuhi mereka dengan kasih dan keyakinan yang belum pernah mereka alami. Dia ingin mereka memberikan pengalaman yang sama kepada orang-orang sebangsa mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menyembuhkan penyakit. Tetapi bayangkanlah keajaiban mereka saat pertama kali mereka mengulurkan tangan mereka ke atas orang yang sakit dan membangkitkannya dalam nama Kristus. Jika mereka tidak taat, tidak percaya, tidak berangkat, tidak bertemu dengan orang sakit, tidak mengangkat tangan untuk menyembuhkan, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memuliakan Allah dengan membawa kasih dan anugerahnya kepada orang lain. Saudara-saudari, kita tidak pernah tahu apa yang akan Kristus lakukan dengan kita. Yang Dia minta hanyalah agar kita percaya dan taat. Meskipun Kristus tidak menyembunyikan dari murid-muridnya bahwa mereka akan melakukan hal-hal yang besar, Ia ingin mereka menyadari bahwa karunia terbesar mereka bukanlah apa yang mereka capai, menyembuhkan orang kusta, tetapi siapakah mereka yang adalah anak-anak Allah. Betapa besar anugerah yang telah kita terima karena kita telah diciptakan. Betapa lebih besar lagi anugerah yang telah disediakan bagi kita di surga. Kita semua merindukan sebuah tempat yang dapat kita sebut rumah, sebuah tempat yang aman, di mana kita dikasihi tanpa syarat. Kristus telah mempersiapkan tempat ini untuk kita, dan tempat ini sedang menunggu kita setelah ziarah kecil kita di bumi ini berakhir. Kristus meminta para muridnya dan meminta kita untuk menjaga iman dan keyakinan kita pada janjinya akan kehidupan kekal,
bukan pada kesuksesan duniawi. Ketika saat itu tiba, kita mendapatkan penghiburan dari janji Kristus, namamu terdaftar di surga. Saudara-saudari, ada beberapa kali dalam Injil yang secara eksplisit mengatakan bahwa Kristus bersuka cita, dan ini adalah salah satunya. Apa yang dapat dilihat Kristus pada saat-saat ini di bumi yang begitu tidak sempurna dibandingkan dengan di surga, sehingga ia bersuka cita. Para murid tidak membiarkan mujizat yang dilakukan Kristus melalui mereka menjadi besar, dan kerendahan hati mereka memenuhi Kristus dengan sukacita. Kristus mengasihi hati yang rendah hati dan seperti anak-anak. Ketika kita berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, meminta Dia memberkati keberhasilan kita bersama dengan kelemahan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan kita, Dia bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.